Ini adalah lokasi konstruksi kolosal yang secara harfiah mengubah wajah Eropa. Sebuah proyek yang dirancang untuk mempermudah hidup jutaan warga, untuk memperlancar arus barang dan bahkan mengurangi emisi karbon. Tapi bagaimana cara mewujudkan hal luar biasa seperti itu? Dengan menciptakan koridor yang menghubungkan Skandinavia ke Mediterania secara mulus, melalui rute yang membentang lebih dari 5.000 km. Jika proyek ini terdengar sangat jelas di atas kertas, kenyataannya di lapangan sama sekali berbeda. Untuk mewujudkan visi gila ini, pekerjaan konstruksi besar sedang berlangsung. Sebagai contoh, di bawah pegunungan Alpen, di mana mereka sedang menggali terowongan kereta api terbesar di dunia, atau di bawah Laut Baltik, di mana mereka sedang membangun terowongan terendam terpanjang di planet ini. Dari utara ke selatan, timur ke barat, dalam video baru ini kita akan berkeliling ke lokasi konstruksi bernilai miliaran euro di Eropa yang akan secara permanen mengubah peta benua ini. Selamat datang semuanya di episode baru Looking For ini. Yang pertama, mulai dari utara, akan menjadi terowongan jalan dan rel terendam terpanjang di dunia ketika dibuka pada tahun 2029. Menghubungkan Denmark dan Jerman, Terowongan Fehmarn akan menghemat banyak waktu dan merevolusi logistik. Saat ini, untuk pergi dari pelabuhan Lyngby di Denmark ke Puttgarden di semenanjung Fehmarn, Jerman, ada dua pilihan. Anda bisa naik feri, penyeberangan selama 45 menit dengan jadwal tetap dan kapasitas terbatas, atau berkendara memutar lewat darat, jalan memutar sejauh hampir 160 km. Dan rute antara Copenhagen dan Hamburg ini adalah salah satu yang tersibuk. Pada puncak musim panas, antrean bisa menjadi sangat panjang, hampir 3 juta penumpang antara bulan Juni dan Agustus 2025. Dengan puncak sebanyak 150.000 penumpang hanya dalam 3 hari, menurut operator feri. Dan itu belum termasuk angkutan barang. Situasinya sudah begitu parah sehingga beberapa orang benar-benar terbang antara Copenhagen dan Hamburg hanya untuk menghemat waktu. Untuk memperbaiki sistem yang kelebihan beban ini, Jerman dan Denmark sepakat untuk membangun terowongan ini pada tahun 2008 setelah negosiasi yang panjang. Ketika terowongan ini dibuka, Denmark akan hanya berjarak 10 menit dengan mobil dari Jerman dan hanya 7 menit dengan kereta api. Dengan terowongan ini, kereta api akhirnya akan menjadi alternatif nyata selain naik pesawat, sekaligus menyediakan koneksi rel dan jalan yang jauh lebih cepat untuk angkutan barang antara Skandinavia dan Eropa Tengah. Tidak seperti terowongan Channel, Terowongan Fehmarn tidak dibor menembus tanah. terowongan ini dibuat dengan metode terendam. Terowongan ini terletak langsung di bawah dasar laut, sedalam 40 meter. Terdiri dari 89 bagian kedap air. Masing-masing 200 meter akan ditarik, ditenggelamkan ke dalam parit, kemudian dirakit dan ditempatkan 40 meter di bawah laut. Merancang terowongan benam seperti ini adalah proses yang rumit karena harus memenuhi batasan yang sangat spesifik. Sebagai contoh, bagian-bagian terowongan harus cukup ringan untuk dapat mengapung selama proses transportasi, tetapi cukup berat untuk tetap berada di dasar laut setelah terendam. Semua bagian tersebut diletakkan di atas lapisan kerikil yang berfungsi sebagai fondasi, yang dipasang oleh robot yang dioperasikan dari jarak jauh. Untuk membuat alas yang sempurna, parit sepanjang 18 km telah digali di dasar Laut Baltik. Sekitar 15 juta meter kubik sedimen telah digali. Di darat, tim sedang membangun 89 bagian terowongan raksasa di pabrik khusus di pesisir Denmark. Setiap bagian standar memiliki panjang 217 meter, 42 meter lebarnya, dan tingginya 9 meter. Masing-masing beratnya lebih dari 73.000 ton. 10 kali lebih berat daripada rangka logam Menara Eiffel. Benar-benar monster dari beton bertulang. Pabriknya sendiri tak kalah mengesankan. Lokasi konstruksinya mencakup lebih dari 500 hektar. Di dalam 6 jalur produksi otomatis sedang membangun bagian-bagian terowongan kedap air. Robot mengelas 1.500 ton baja setiap minggu sambil diiringi musik. Secara keseluruhan, pabrik ini akan menggunakan 360.000 ton baja dan 3,2 juta meter kubik beton. Pada Februari 2025, 9 dari 89 bagian telah selesai. 7 bagian standar dan 2 bagian khusus, sekitar 10% dari terowongan.
Elemen pertama dicor pada Mei 2024 dan diresmikan pada 17 Juni 2024 oleh Raja Frederick X dari Denmark. Upacara itu menandai dimulainya fase perendaman dari proyek senilai 7 miliar euro ini. Denmark menanggung sebagian besar biayanya. Sebuah lokasi kerja kolosal yang mempekerjakan lebih dari 3.500 pekerja dari 40 negara berbeda. Setelah diturunkan dan dihubungkan dengan sambungan kedap air, bagian-bagian tersebut akan membentuk sebuah parit yang berkesinambungan, yang kemudian akan ditutup dengan sedimen dan batuan untuk melindunginya dari arus laut dan jangkar kapal. Secara keseluruhan, terowongan ini akan memiliki 4 tabung terpisah, 2 tabung rel 1 jalur, dan 2 tabung jalan 2 lajur. Tapi proyek ini juga menimbulkan banyak kekhawatiran, terutama yang berkaitan dengan lingkungan. Laut Baltik adalah rumah bagi spesies yang dilindungi, seperti porpoise pelabuhan, yang terancam punah di perairan ini. Agar tidak mengganggu mereka, sistem pemantauan akustik telah dipasang untuk menghentikan konstruksi setiap kali lumba-lumba berada di dekatnya. Perangkat pengusir suara juga digunakan untuk menjauhkan mereka. Terumbu buatan juga akan dibuat untuk memberikan tempat berlindung baru bagi kehidupan laut yang kehilangan sebagian habitatnya di sepanjang jalur terowongan. Fitur lain yang tidak biasa dari lokasi ini, tempat ini benar-benar dipenuhi ranjau, dalam arti yang paling harfiah. Laut Baltik penuh dengan bom dan ranjau yang belum meledak yang tersisa dari Perang Dunia II. Sekitar 1,6 juta ton amunisi tua tergeletak di dasar laut, Laut Utara, dan Baltik Jerman. Sebelum menggali parit, tim penjinak bom harus memeriksa setiap meter persegi dasar laut. Amunisi yang belum meledak, termasuk bom kedalaman seberat 125 kg, ditemukan di bagian Fehmarnbelt milik Denmark dan Jerman, dan telah berhasil diangkat serta dinetralkan dengan aman. Pekerjaan yang berbahaya dan membutuhkan ketelitian tinggi. Eksplosif. Itu juga kata yang tepat untuk menggambarkan proyek besar kedua di koridor ini. Terowongan Dasar Brenner. Sebuah jalur strategis antara Austria dan Italia dan salah satu dari sedikit cara untuk melintasi pegunungan Alpen. Pada ketinggian 1.370 meter di atas permukaan laut, Cala Brenner adalah jalur lintas terendah dan tersibuk antara sisi utara dan selatan pegunungan Alpen. Setiap hari, lebih dari 2.200 truk melintas. Arus yang terus-menerus itu menimbulkan kebisingan, polusi, dan kemacetan yang mencekik lembah-lembah Alpen. Penduduk lembah Isole 1000 di Italia dan wilayah Tirol di Austria telah menderita karenanya selama puluhan tahun. Jadi, Austria dan Italia menemukan solusi yang radikal. Lewat di bawah gunung, bukan di atasnya. Setelah selesai, terowongan Dasar Brenner akan menjadi terowongan kereta api terpanjang di dunia, sepanjang 64 km. Ini akan melampaui terowongan Dasar Gotthard di Swiss, yang panjangnya 57 km, dan saat ini memegang rekor. Dan omong-omong, jika Anda penasaran tentang rahasia rekayasa di balik proyek itu, saya akan menyertakan tautan ke video saya tentang proyek itu di deskripsi. Terowongan Brenner akan menghubungkan Fortezza di Italia ke Innsbruck di Austria melalui jalur kereta api yang digali di bawah pegunungan Alpen, mencapai kedalaman hingga 1.720 meter di bawah gunung. Kereta penumpang akan melaju dengan kecepatan 250 km per jam dan kereta barang dengan 120 km per jam. Sangat kontras dengan jalur lama yang bersejarah itu, yang sudah berusia lebih dari 150 tahun melintasi lereng Gunung Curam di mana kereta barang kesulitan untuk mendaki. Ini bukan proyek baru. Konstruksi dimulai sejak tahun 2011, tetapi sekarang sedang memasuki fase yang menentukan. Pada bulan September 2025, tim-tim berhasil mencapai penembusan akhir terowongan eksplorasi, menghubungkan sisi Italia dan Austria untuk pertama kalinya. Pekerjaan ini dibagi menjadi 4 bagian. 2 diantaranya sudah selesai. Terowongan ini dijadwalkan akan dibuka pada tahun 2032. Awalnya, terowongan ini seharusnya sudah siap pada tahun 2025. Setelah beroperasi, perjalanan antara Fortezza dan Innsbruck akan berkurang dari 80 menit menjadi hanya 25 menit. Penghematan waktu yang besar, yang dimungkinkan oleh upaya ribuan pekerja yang bekerja keras setiap hari dalam kondisi ekstrim. Menggali lebih dari 1.000 meter di bawah pegunungan Alpen adalah tugas yang sangat berat. Untuk terus maju, mereka menggunakan mesin bor terowongan sepanjang lebih dari 100 meter dan berat sekitar 2.700 ton.
Raksasa-raksasa ini menggali batu sedikit demi sedikit, beberapa meter setiap kali, menghancurkannya dengan gigi baja. Tergantung pada kondisinya, mereka bergerak maju antara 10 hingga 27 meter per hari. Namun di bawah bagian tertentu dari gunung, terutama di bawah sungai, keadaannya menjadi rumit. Batuan di sana dipenuhi air, dan menggunakan TBM akan berisiko menyebabkan keruntuhan. Jadi mereka harus membekukan tanahnya. Prinsipnya, menyuntikkan nitrogen cair ke dalam batu untuk membekukannya. Pada suhu minus 196 derajat Celcius. Itu membekukan tanah secara efektif hingga minus 35 derajat Celcius. Setelah tanah membeku, area tersebut menjadi stabil, sehingga mesin bor terowongan dapat melanjutkan pekerjaan dengan aman. Metode ini, yang disebut pembekuan tanah, telah digunakan pada proyek besar lainnya, tetapi belum pernah digunakan dalam skala sebesar ini. Para pekerja bekerja dalam kondisi ekstrim, sebuah dunia surrealis yang dipenuhi es dan batu jauh di dalam pegunungan Alpen. Sistem ventilasi merupakan tantangan teknis besar lainnya. Lebih dari 64 km, kereta berjalan dengan kecepatan tinggi, menghasilkan panas dan tekanan udara. Terowongan ventilasi paralel telah dibangun untuk mengalirkan udara segar dan menghilangkan panas. Jika terjadi kebakaran, terowongan yang sama ini berfungsi sebagai pintu keluar darurat. Sebuah fungsi ganda yang sangat penting. Setiap 333 meter, Sebuah lorong darurat menghubungkan dua terowongan utama. untuk mengeluarkan jutaan ton batuan yang digali, lokasi ini menggunakan sistem konveyor raksasa yang membentang lebih dari 66 km. Konveyor-konveyor ini mengangkut 5.000 ton batuan per jam. Sangat besar. Tanpa konveyor-konveyor ini, 190 truk per jam harus melewati jalan-jalan pegunungan Alpen. Gunung beranak tikus? Sama sekali tidak. Menurut perkiraan, terowongan ini akan menjadi pendorong ekonomi yang kuat untuk wilayah Eropa ini. Jumlah kereta akan berlipat ganda dibandingkan dengan jalur yang ada, dan kereta akan melaju jauh lebih cepat. Yang lebih penting lagi, Brenner akan membantu mengalihkan sebagian besar angkutan barang dari jalan raya ke rel kereta api. Saat ini, 2,5 juta truk melintasi jalur tersebut setiap tahunnya. Tujuannya adalah membalik rasio dari 70% jalan raya dan 30% rel menjadi 30% jalan raya dan 70% rel. Lalu, ada dampak ekologisnya. Sementara kereta api jelas lebih ramah lingkungan dibandingkan mobil atau pesawat, membangun terowongan seperti itu tetap menimbulkan pertanyaan. Pembangunannya diperkirakan akan menghasilkan sekitar 2,8 juta ton CO2 ekuivalen. Namun, menurut sebuah studi tahun 2024 oleh Urit Research, terowongan tersebut dapat mengimbangi emisi tersebut dalam waktu 5 hingga 18 tahun. Tergantung pada seberapa banyak angkutan barang yang beralih dari jalan raya ke rel. Dan akhirnya, sebuah informasi penting, biayanya. Awalnya diperkirakan hanya sedikit di atas 6 miliar euro, sekarang biayanya antara 8 hingga 10 miliar euro. Setengah dari dana tersebut didanai oleh Uni Eropa, setengah lainnya dibagi antara Italia dan Austria. Norwegia sedang membangun terowongan jalan paling ekstrim yang pernah ada. Ini adalah prestasi rekayasa sejati yang dirancang untuk mengatasi kendala geografis dan mendekatkan orang-orang. Sebuah proyek konstruksi yang belum pernah terjadi sebelumnya, penuh dengan pencapaian yang memecahkan rekor. Di Norwegia Selatan, di bawah fjord yang menakjubkan yang telah membuat wilayah dan negara ini terkenal, sebuah proyek konstruksi raksasa telah berjalan sejak tahun 2018. Disebut Rockfest, proyek ini menyimpan pencapaian monumental. Sepanjang 27 km, terowongan jalan bawah laut ini akan menjadi yang terpanjang di dunia saat dibuka pada tahun 2033. Yang lebih penting, terowongan jalan ini juga akan menjadi yang terdalam yang pernah dibangun, dengan beberapa bagian yang mencapai hampir 400 meter di bawah permukaan laut. Sebuah megastruktur bernilai miliaran euro yang sudah menimbulkan banyak pertanyaan, terutama tentang kelayakannya, karena infiltrasi air sudah terdeteksi di lokasi. Kenakan sabuk pengaman Anda dan naiklah ke mobil amfibi kami, karena hari ini, yang Anda cari akan membawa Anda ke bawah air, jauh di dalam terowongan Rockfest di Norwegia. Selamat datang semuanya di episode baru ini. Untuk benar-benar memahami besarnya proyek yang sedang dijalankan Norwegia saat ini, kita pertama-tama perlu menetapkan konteks geografisnya. Dikenal karena keindahan landscape-nya, Norwegia adalah negara dengan medan yang terjal yang memukau para wisatawan yang datang untuk mengagumi keajaiban alamnya.
Dan daya tarik negara ini terus bertambah dari tahun ke tahun. Namun bagi penduduknya yang sering harus menempuh perjalanan panjang hanya untuk bepergian antar kota, kenyataannya bisa sangat berbeda. Kenyataan ini bahkan lebih terasa di sepanjang pesisir, jauh dari Oslo, ibu kota yang terletak di timur. Hari ini, mengemudi antara Bergen, kota terbesar kedua di negara ini, dan Stavanger, kota terbesar keempat di Norwegia, membutuhkan waktu hampir 5 jam. Itu kira-kira sama dengan waktu tempuh berkendara dari Paris ke Lyon di Prancis. Bedanya, rute di Prancis panjangnya lebih dari 450 km, sedangkan perjalanan di Norwegia hanya sepanjang 208 km. Perbedaan ini dijelaskan oleh faktor geografi. Di antara Bergen dan Stavanger, pengemudi saat ini tidak punya pilihan selain naik feri yang secara signifikan memperlambat perjalanan. Untuk meningkatkan konektivitas antar kota, memodernisasi infrastruktur nasional, meningkatkan perdagangan lokal dan mendorong pariwisata, pemerintah Norwegia meluncurkan proyek besar-besaran, modernisasi jalan raya pesisir E39, membentang sepanjang 1.360 km. Jalan ini dianggap sebagai salah satu jalan paling indah di dunia. Jalan ini membentang dari Trondheim di utara hingga Kristiansand di selatan dan akhirnya mencapai Aalborg di Denmark. Saat ini, hanya untuk menempuh bagian Norwegia saja membutuhkan waktu 21 jam, yang mencakup 7 penyeberangan feri. Tujuannya adalah untuk menghilangkan penyeberangan-penyeberangan ini dengan membangun terowongan dan jembatan, secara efektif memangkas waktu perjalanan hingga setengahnya. Sebuah ide sederhana di atas kertas, tetapi jauh lebih rumit dalam kenyataannya. Buktinya, proyek ini diperkirakan tidak akan selesai sebelum tahun 2050, dengan total anggaran melebihi 40 miliar dolar. Di antara semua inovasi besar ini, ada satu proyek andalan. Tanpa diragukan lagi, yang paling ambisius dan paling menantang secara teknis dari semuanya. Jalur tetap Rogaland juga dikenal sebagai Rogfast. Secara harfiah berarti jalur tetap Rogaland. Terowongan ini akan menghubungkan Randaberg tepat di utara Stavanger ke Boken. Sebuah titik strategis di sepanjang rute Stavanger-Bergen yang saat ini memerlukan penyeberangan feri melintasi Boknafjord dan Gifitsøyfjord. Dibangun di bawah otoritas administrasi jalan umum Norwegia, terowongan ini akan melintas di bawah pulau Gifitsøy, yang merupakan tempat kota dengan nama yang sama berada. Sebuah pintu keluar khusus akan memungkinkan akses ke Gifitsøy, yang kebetulan merupakan kota madya terkecil di Norwegia. Terowongan ini diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan konektivitas di sepanjang pantai barat Norwegia dengan menciptakan jalur yang lebih cepat dan lebih andal antara wilayah Stavanger dan Haugesund. Demikian janji Anne Britmon, salah satu manajer proyek di Skanska, perusahaan yang bertanggung jawab membangun bagian utara dan terdalam dari terowongan tersebut. Menurut dia, Rogfast bisa menghemat waktu pengemudi sekitar 40 menit antara kedua kota tersebut. Yang paling penting, ini akan mengakhiri layanan feri, antrean, dan jadwal yang terbatas. Meskipun perjalanan ini mungkin menawarkan pemandangan yang lebih sedikit, itu akan buka 24 jam sehari, 7 hari seminggu, sepanjang tahun. Logistik transportasi barang juga akan menjadi jauh lebih efisien. Tapi penghematan waktu ini ada harganya. Rogfast akan memiliki panjang total 26,7 km. Meskipun tidak menyaingi rekor terowongan kereta api, ini akan menjadi terowongan jalan terpanjang di dunia, melampaui terowongan Norwegia lainnya, terowongan Lærdal, yang membentang sepanjang 24,5 km dan dibuka pada tahun 2000 setelah 5 tahun pembangunan dan puluhan tahun perdebatan politik. Terowongan Lærdal menembus wilayah pegunungan di bawah 2 fjord dan merupakan mahakarya rekayasa. Dilengkapi dengan 18 area putar yang memungkinkan pengemudi untuk berbalik arah jika diperlukan. Bahkan, terowongan ini telah menjadi objek wisata tersendiri berkat sistem pencahayaannya. Sebuah instalasi cahaya aurora buatan menerangi 3 ruang putar utamanya, menambah sentuhan magis pada perjalanan ini. Dan Norwegia bukan satu-satunya. Di seluruh Eropa, proyek infrastruktur besar bermunculan untuk meningkatkan mobilitas, bahkan jika itu berarti secara harfiah memindahkan gunung. Saya telah menautkan sebuah video di deskripsi tentang 2 mega proyek yang sedang berlangsung yang bisa secara permanen mengubah Eropa jika Anda tertarik. Tapi, mari kita kembali ke Rogfast. Terowongan ini akan terdiri dari 2 terowongan terpisah, masing-masing dengan 2 lajur lalu lintas, sepenuhnya didedikasikan untuk kendaraan jalan raya.
Jalur pejalan kaki untuk keselamatan akan dipasang setiap 500 meter, bersama dengan lorong penghubung darurat yang memungkinkan evakuasi dari satu terowongan ke terowongan lainnya jika terjadi insiden. Struktur luar biasa ini akan mencakup 17 bangunan teknis, 154 stasiun darurat, 38 galeri penghubung, dan jalur akses penyelamatan di antara terowongan. Setiap terowongan akan berdiameter sedikit lebih dari 10 meter. Rockfast juga akan mengandalkan sistem ventilasi longitudinal yang didukung oleh kipas jet, yang dirancang khusus untuk ventilasi terowongan dan ekstraksi asap jika terjadi kebakaran. Saluran masuk dan keluar udara akan didistribusikan di sepanjang seluruh rute, termasuk di titik tengah terowongan. Di sana, dua poros ventilasi vertikal sedang digali, sedalam sekitar 230 meter, dengan diameter 8,6 dan 9,4 meter. Poros-poros ini bersama dengan beberapa terowongan ventilasi akan mengeluarkan udara tercemar dari satu poros sambil memasak udara segar melalui poros yang lain. Disinilah salah satu prestasi rekayasa paling mengesankan dari proyek ini akan berada. Sebuah bundaran bawah tanah ganda yang terhubung ke terowongan lain menuju ke Vitsoy. Di bagian ini, kemiringan maksimum akan mencapai 7%, sementara di bagian lain terowongan akan dibatasi sekitar 5%. Dalam praktiknya, itu berarti menuruni 7 meter setiap 100 meter di titik paling curam. Di lokasi yang tepat ini, terowongan akan berada 266 meter di bawah permukaan laut. Dan itu akan menjadi lebih dalam lagi. Turun hingga 392 meter, menjadikannya terowongan jalan terdalam di dunia. Sebagai perbandingan, terowongan channel antara Inggris dan Prancis memiliki panjang 50 km, dengan bagian bawah laut sepanjang 38 km. Tetapi terowongan ini hanya turun hingga sekitar 75 meter di bawah permukaan laut. Sampai hari ini, tidak ada terowongan jalan dimanapun di dunia yang lebih dalam dari 300 meter. Jadi, kenapa harus sedalam itu? Hanya untuk memecahkan rekor? Tidak juga. Tidak seperti proyek besar Eropa lainnya, Rockfast sedang diledakkan dan dibor langsung ke batuan padat, bukan dirakit dari elemen terowongan prefabrikasi yang ditempatkan di dasar laut. Dengan kata lain, terowongan ini digali di bawah fjord, bukan diletakkan di atasnya. Sebuah aturan ketat berlaku, harus ada setidaknya lapisan batuan setebal 50 meter antara terowongan dan air di atasnya. Metode ini yang banyak digunakan di Norwegia, memastikan stabilitas jangka panjang di bawah tekanan air yang ekstrim. Namun pendekatan ini memiliki tantangan besar. Diperkirakan sekitar 8,5 juta meter kubik batuan harus digali. Sementara konstruksi pasti akan berdampak pada lingkungan. Norwegia, salah satu pengekspor minyak terbesar di dunia, berupaya menerapkan strategi ekologis. Sebagian besar batuan hasil galian akan digunakan kembali untuk proyek-proyek lokal, termasuk pembuatan zona industri di dekat pintu masuk dan keluar terowongan. Tempat pembuangan terbesar akan menjadi kawasan industri baru di Kvitsøy. Tantangan lain, presisi. Untuk menghemat waktu dalam jadwal yang memang sudah sangat panjang, Rockfast sedang digali secara bersamaan dari kedua ujung. Tujuannya adalah agar kedua tim bertemu dengan margin kesalahan kurang dari 5 cm. Penyimpangan yang lebih besar akan menyebabkan masalah teknis besar, komplikasi keuangan, dan penjadwalan. Ini adalah rekayasa presisi tinggi yang membutuhkan teknologi mutakhir. Di lokasi, pemindai laser dengan cermin berputar mengukur bagian yang baru digali, mengumpulkan hingga 2 juta titik data per detik untuk membuat gambaran digital dari terowongan. Model ini kemudian dibandingkan dengan rencana desain untuk mendeteksi bahkan ketidakakuratan sekecil apapun. Ini sangat berbeda dari gambaran romantis tentang petugas survei yang mengintip lewat alat ukur. Jelas Burkhard Bokum, CTO di Hexagon, sebuah grup teknologi industri asal Swedia. Tapi ini menghemat waktu, uang, dan menghindari kesalahan material yang mahal. Para insinyur juga mengandalkan teknik grouting dan waterproofing canggih untuk menjaga terowongan tetap kering dan stabil, terus-menerus melawan risiko infiltrasi air laut. Meskipun semua tindakan pencegahan telah dilakukan, kebocoran air asin yang signifikan telah terdeteksi pada kedalaman 300 meter di bawah permukaan laut. Salah satu tantangan terbesar sejauh ini adalah menemukan metode grouting yang cukup efektif untuk menutup rapat batuan tersebut. Kami terus bekerja untuk mengidentifikasi metode terbaik demi memastikan kondisi kerja yang aman dan efisien bagi semua orang. Dan Britmo mengatakan kepada CNN, proyek luar biasa ini sudah sangat nyata.
Konstruksi dimulai pada Januari 2018, namun dihentikan pada akhir 2019 karena pembengkakan biaya, yang menyebabkan pembatalan kontrak dan restrukturisasi penuh proyek tersebut. Krisis COVID kemudian menghentikan pekerjaan selama beberapa bulan. Konstruksi dilanjutkan kembali pada akhir tahun 2021. Menurut jadwal saat ini, kendaraan pertama seharusnya sudah bisa melewati Rockfest pada musim panas tahun 2033. Perkiraan biaya 25 miliar kroner Norwegia atau lebih dari 2,1 miliar euro. Pertanyaan yang tersisa adalah, siapa yang akan membayar dan berapa biayanya? Norwegia adalah negara yang sangat kaya berkat pendapatan minyak dan gasnya. Pemerintah telah mengumumkan akan menanggung 40% dari proyek ini, sementara 60% sisanya akan dibayar oleh para pengemudi. Seperti yang biasa terjadi di Norwegia, tarif tol akan diberlakukan untuk membayar kembali biaya konstruksi. Sekitar 6.000 kendaraan per hari diperkirakan akan melintas saat pembukaan. Tapi berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menggunakan terowongan ini? Untuk saat ini, tidak ada yang tahu. Dan bagaimana jika tarif tol cukup tinggi untuk membuat para pengemudi enggan? Sekali lagi, jawabannya masih sedikit. Saat beroperasi penuh, lalu lintas bisa mencapai 13.000 kendaraan per hari. Namun jika melebihi ekspektasi, kemacetan bisa muncul yang berpotensi mengurangi manfaat awal dari proyek tersebut. Para kritikus juga menunjukkan kelemahan lain, menuduh pihak berwenang mengabaikan masalah keselamatan, lingkungan, dan anggaran. Dari sisi lingkungan, para penentang berpendapat bahwa membuang volume besar material galian ke tempat lain di fjord dapat merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati. Dari segi keamanan, skenario yang melibatkan kecelakaan, kebakaran, atau pintu masuk terowongan yang terhalang dianggap sebagai celah yang luput dari perhatian. Meski begitu, proyek infrastruktur besar selalu menghadapi penolakan. Terkadang memang beralasan, terkadang tidak. Tidak ada jalan yang lebih aman daripada terowongan 2 lajur tanpa lalu lintas dari arah berlawanan. Jawab Oddvar Karmo, manajer proyek di Statens Vegvesen, otoritas jalan Norwegia. Mengenai hal yang tak terpikirkan, dia menambahkan, hal itu sama saja bisa terjadi di pesawat, kereta, atau feri. Untuk mengatasi potensi risiko, sebuah sistem peringatan waktu nyata akan mendeteksi kendaraan mogok, kemacetan, lalu lintas, dan insiden. Kamera dan sistem radar akan terus memantau kendaraan. Akhirnya, para kritikus juga menyoroti potensi dampak ekonomi regional. Jika Rockfest berhasil, layanan feri dan pekerjaan yang terkait dengannya bisa hilang sama sekali. Dan memang ada alasannya. Tujuan utama Rockfest dalam rencana modernisasi E39 adalah menghilangkan semua penyeberangan feri selambat-lambatnya pada tahun 2050. Namun, pihak berwenang menekankan pekerjaan di masa depan yang terkait dengan operasi dan pemeliharaan terowongan, serta potensi pertumbuhan ekonomi dari zona industri baru yang direncanakan di kedua ujung terowongan. Untuk saat ini, konstruksi terus berlanjut. Pada November 2025, penyiar publik Norwegia NRK melaporkan bahwa bagian E03 antara Mekjevik dan Kvitsøy telah mencapai penyelesaian 52%. Ini adalah bagian terbesar dan paling kompleks dari 4 bagian proyek tersebut. Tanda jelas bahwa pekerjaan sedang berjalan, meskipun masih banyak tahapan penting yang tersisa sebelum pembukaan yang direncanakan pada tahun 2033. Akhirnya, tampaknya salah satu proyek terowongan paling berpengaruh secara geopolitik dalam sejarah mungkin akhirnya akan menjadi kenyataan. Selama lebih dari 1 abad, para pemimpin di Eropa Selatan dan Afrika Utara telah bermimpi tentang suatu cara untuk membangun jalur penghubung tetap melintasi Selat Gibraltar. Hamparan laut yang sempitnya begitu menggiurkan. Hanya 14 km lebarnya di titik tersempitnya, di antara Samudra Atlantik dan Laut Mediterania, dan di antara Eropa dan Afrika. Setelah upaya selama beberapa generasi, banyak rintangan terus menghalangi proyek seperti itu. Segala hal, mulai dari biaya, politik, hingga geologi yang sangat menantang. Namun pada dekade 2020-an, segala sesuatunya mulai berubah. Hubungan diplomatik antara Spanyol dan Maroko semakin membaik. Ambisi kereta cepat Maroko semakin berkembang. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, proyek ini, seorang produsen TBM terkemuka dilaporkan telah menyimpulkan bahwa jalur penghubung permanen yang telah lama dicari antara Eropa dan Afrika sebenarnya dapat diwujudkan dengan teknologi saat ini. Artinya adalah sebuah terowongan mirip terowongan di bawah Selat Inggris yang membentang di bawah permukaan laut antara Spanyol dan Maroko.
yang akan mengubah peta mental Mediterania dan kemungkinan besar akan mentransformasi hubungan Eropa-Afrika. Namun ini tidak akan murah, dan ini juga tidak akan mudah. Sebenarnya, ini akan menjadi yang paling berdampak secara politik, paling sulit secara teknis, dan berpotensi menjadi terowongan bawah laut terdalam yang pernah dibuat. Bergabunglah bersama kami di episode Looking For kali ini saat kami menjelajahi terowongan Selat Gibraltar yang menarik sekaligus menantang. Sedikit proyek yang pernah kami bahas di channel ini yang sudah dibayangkan lebih lama dari proyek yang satu ini. Pertama kali terowongan melintasi Selat Gibraltar secara resmi dipertimbangkan, itu terjadi pada tahun 1869. Dan itu adalah masa yang luar biasa untuk memikirkan jalur penghubung ke Afrika. Spanyol baru saja menggulingkan Ratu Isabella yang kedua dan mulai menulis konstitusi liberal dalam upaya untuk membangun kembali dirinya sebagai negara Eropa modern. Itu adalah masa kejayaan era kereta api, dan semangat perintis pada masa itu membuat para insinyur untuk pertama kalinya bertanya-tanya, apakah proyek seperti itu benar-benar bisa berhasil? Britania telah membangun terowongan bawah air pertama di dunia di bawah Sungai Thames sekitar 2 dekade sebelumnya. Dan Prancis terus membangun apa yang akan menjadi terowongan pegunungan Alpen besar pertama di Mont Cenis. Namun yang paling signifikan, pada tahun yang sama ketika Spanyol pertama kali mempertimbangkan terowongan selat, yaitu tahun 1869. Terusan Suez selesai dibangun di Mesir. Saat itu menjadi andalan infrastruktur perdagangan antar benua di dunia modern yang sedang berkembang. Namun meskipun ada optimisme, sebuah terowongan yang menghubungkan Eropa dan Afrika masih jauh melampaui teknologi saat itu. Momen penting berikutnya dalam pertimbangan ini terjadi pada tahun 1930. Majalah Popular Mechanics edisi Maret 1930 menggambarkan bagaimana para insinyur Spanyol telah menggali, kutip, sumur uji awal untuk menentukan formasi batuan. Artikel tersebut juga menjelaskan bahwa terowongan itu harus memiliki panjang 20 mil dari ujung ke ujung dan lebih dari 1.500 kaki atau sekitar 460 meter di bawah permukaan air. Ini mengungkapkan bahwa pada saat itu, para ilmuwan sudah menentukan bahwa menjembatani celah terkecil di selat itu tidak akan memungkinkan karena kedalaman ekstrim di bagian yang lebih sempit tersebut. Popular Mechanics bahkan menerbitkan pembaruan pada bulan Agustus di tahun yang sama dengan judul yang menarik, Terowongan Teraneh untuk menghubungkan Eropa dan Afrika, menampilkan gambar tabung beton besar yang akan menampung rel kereta api berukuran penuh dan jalan tol untuk mobil. Namun terlepas dari perkembangan yang menjanjikan ini, para insinyur kembali menyimpulkan bahwa teknologi yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi tersebut memang belum ada. Baru pada tahun 1979, Raja Hasan II dari Maroko dan Raja Juan Carlos pertama dari Spanyol menandatangani deklarasi bersama untuk memulai studi resmi tentang pembangunan jalur penghubung tetap antara kedua negara. Sekitar 2 tahun kemudian, pada tahun 1981, Spanyol mendirikan SECEF, sebuah akronim yang jika diterjemahkan dari bahasa Spanyol, berarti Perhimpunan Spanyol untuk Studi tentang Jalur Tetap Melintasi Selat Gibraltar. Dan selama hampir setengah abad, bersama rekan-rekan Maroko Esnet, Selat Gibraltar telah dipelajari secara teliti. Jangka waktu itu mungkin terdengar konyol dan ya, birokrasi, uang, dan politik semuanya berperan. Ya akan kita bahas nanti. Namun, mengkaji secara menyeluruh pembuatan terowongan di bawah selat itu memang sesulit itu. Bahkan di akhir abad ke-20, para perencana masih bergulat dengan pertanyaan dasar seperti apa yang sebenarnya ada di bawah dasar laut. Menjawab itu saja berarti harus menyelidiki air bertekanan tinggi di kedalaman, arus yang kuat, risiko seismik, geologi yang tidak stabil, dan lain-lain. Dan bahkan ketika mereka menemukan jawabannya, solusinya tetap bergantung pada teknologi yang belum ada atau belum bisa melakukan tugasnya dengan aman. Meski begitu, 45 tahun terakhir telah menyaksikan kemajuan signifikan dalam mengidentifikasi apa saja yang tidak akan berhasil, dan oleh karena itu, melalui proses eliminasi. Apa yang mungkin? Satu hal penting yang mereka tetapkan adalah bahwa rute terpendek bukanlah rute terbaik. Bagian tersempit dari selat itu ternyata berada di dekat palung tengahnya, yang mencapai kedalaman sekitar 900 meter. Rute terbaik, atau lebih tepatnya, rute yang paling tidak buruk, ternyata adalah melalui ambang Camarinal, sebuah penggungan bawah laut yang lebih dangkal di sebelah barat titik tersempit. Hal ini membuat terowongan yang diusulkan menjadi jauh lebih panjang, mungkin 2,5 hingga 3 kali lebih panjang, tetapi hal ini juga membuatnya menjadi mungkin. Banyak detail penting lainnya juga ditemukan. Sebuah jembatan dikaji secara serius, namun akhirnya disingkirkan karena berbagai alasan,
termasuk lalu lintas pelayaran yang sibuk di selat itu, fitur tektonik dan geologi yang sulit, dan kebutuhan akan jarak antar penyangga yang belum pernah terjadi sebelumnya sejauh 5 km. Ide terowongan untuk mobil juga disingkirkan. Para perencana juga banyak belajar tentang material yang akan mereka gali. Sebagian besar terdiri dari flysch dalam formasi pasca flysch. Ini adalah lapisan yang tebal, lapisan batuan yang tidak rata, batu pasir, serpih, marl, tanah liat, dan batu kapur yang terbentuk seiring dengan perlahan-lahan terbentuk dan bergesernya pegunungan dan dasar laut di daerah tersebut. Dan dalam prosesnya, mereka menemukan alur purba yang terkubur. Pada dasarnya adalah lembah bawah laut kuno yang terisi dan tersembunyi di bawah dasar laut, yang menimbulkan risiko tambahan berupa kemungkinan tiba-tiba menemukan tanah lunak, material yang tidak stabil di tengah proses pengeboran terowongan. Namun meskipun pengetahuan terus bertambah, proyek ini pada dasarnya tetap terjebak dalam siklus yang sama selama beberapa dekade. Pada tahun 1990-an, proyek ini sudah jauh melampaui tahap sekedar menjadi sebuah fantasi. Namun, meskipun ada banyak pendanaan untuk studi prakelayakan dan kelayakan, tidak pernah ada cukup kepastian untuk mendanai pembangunan penuh. Karena itu, memerlukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kunci, seperti berapa sebenarnya biaya yang dibutuhkan, berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan seberapa besar kemungkinan terjadinya pembengkakan biaya atau bencana. Ini juga tidak membantu karena Spanyol dan Maroko sering mengalami ketegangan berulang terkait Sahara Barat, migrasi, Ceuta dan Melilla, perikanan, keamanan, dan politik regional yang lebih luas. Singkatnya, ini rumit. Dan proyek terowongan sebesar ini membutuhkan stabilitas diplomatik yang luar biasa. Selama beberapa dekade terakhir, proyek ini juga mengalami kurangnya rasa urgensi dibandingkan dengan krisis-krisis yang lebih mendesak. Meskipun terowongan ini akan menjadi peningkatan besar, terowongan ini tidak serta-merta mengatasi krisis yang sangat mendesak. Namun mungkin yang paling krusial, tidak pernah benar-benar jelas bahwa teknologi pengeboran terowongan bisa menggali medan laut dalam dengan aman. Selama sebagian besar abad ke-20, terowongan panjang biasanya dibangun dengan kombinasi pengeboran dan peledakan, mesin road header, pekerjaan udara bertekanan, dan mesin bor terowongan awal atau TBM. Mesin dan teknik yang lebih lama biasanya paling baik digunakan ketika kondisi tanah relatif dapat diprediksi. Jika mereka menemui tanah campuran, batu keras di satu saat, tanah liat di saat berikutnya, dan seterusnya, pekerjaan bisa menjadi berbahaya atau bahkan benar-benar mustahil. Mesinnya bisa macet, buka galian bisa runtuh, air bisa masuk dengan deras, alat-alat bisa cepat aus, dan proyek ini bisa saja berubah menjadi perjalanan yang hanya membakar uang dan merusak peralatan tanpa hasil apa-apa. Di sisi lain, TBM modern sangat berbeda. Faktanya, mereka lebih mirip pabrik bawah tanah yang tertutup rapat. Mereka bisa menggali, menopang muka galian terowongan, mengeluarkan tanah hasil galian, memasang segmen pelapis beton, memantau perilaku tanah, dan terus-menerus menyesuaikan parameter operasi. Oleh karena itu, mereka jauh lebih baik dalam bekerja di tanah campuran. Dan inilah perkembangan yang dibutuhkan oleh terowongan lurus itu. Ini bukan sekadar soal membuat bor yang lebih besar. Membangun terowongan lurus membutuhkan generasi mesin yang berbeda, yang bisa menggali sambil menahan air laut, membaca kondisi tanah saat bergerak, dan membangun terowongan di belakangnya meter demi meter. Dan inilah sebabnya, pada tahun 2025, produsen TBM Jerman Hereneck dilaporkan membuat sebuah studi penting yang menyimpulkan, untuk pertama kalinya, bahwa terowongan rel kembar antara Spanyol dan Maroko dapat digali menggunakan teknologi terowongan saat ini. Pentingnya pengumuman ini akan sulit untuk dilebih-lebihkan. Hereneck adalah salah satu perusahaan TBM terkemuka di dunia. Dan kesimpulan mereka yang belum pernah ada sebelumnya menandai akhir dari era 1,5 abad bisa dibilang. Sejak paruh akhir abad ke-19, para pemimpin telah berusaha meraih mimpi yang tampaknya tak terjangkau ini. Akhirnya, kini bisa dikatakan bahwa mimpi itu tidak lagi mustahil. Tapi tentu saja, itu sangat berbeda dengan mengatakan bahwa itu akan berhasil, apalagi kapan. Hanya karena terowongan itu sekarang sudah mungkin dibangun, bukan berarti terowongan itu pasti akan dibangun. Masih ada hambatan lain yang harus diatasi oleh Spanyol dan Maroko. Salah satunya adalah komitmen politik. Laporan terbaru menyebutkan kedua negara mungkin akan memutuskan sekitar tahun 2027 apakah akan melanjutkan rencana pembangunan terowongan eksplorasi awal, yang berarti bisa setidaknya 1 tahun lagi sebelum Spanyol dan Maroko secara resmi memutuskan apakah akan membangun terowongan tersebut atau tidak.
Laporan juga menyebutkan bahwa proyek ini diperkirakan akan memakan waktu setidaknya 1 dekade untuk diselesaikan dan akan menelan biaya sekitar 8,5 miliar euro atau 9,9 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan berbeda-beda, terkadang dengan perbedaan yang sangat mencolok tentang beberapa statistik fisik terowongan yang diusulkan. Namun, kebanyakan tampaknya menyebut panjang terowongan sekitar 39 km, hampir 28 km. Di antaranya akan berada di bawah air atau di bawah dasar laut. Beberapa laporan menyebutkan jarak 42 km. Namun, ini kemungkinan mengacu pada jarak antara terminal. Rute yang dipilih melalui ambang Camarinal melewati zona di mana lautnya memiliki kedalaman sekitar 280 hingga 300 meter. Terowongan itu sendiri akan mencapai kedalaman maksimum sekitar 475 meter di bawah permukaan laut. Itu kira-kira setinggi atap tertinggi di belahan barat, Central Park Tower di kota New York, dan lebih dari 6 kali lebih dalam di bawah permukaan laut dibandingkan terowongan Channel antara Inggris dan Prancis. Soal apa saja yang akan ada di dalam terowongan, kami juga sudah memiliki beberapa jawaban awal di sini. Rencananya adalah 2 terowongan rel jalur tunggal yang terpisah, masing-masing dengan diameter dalam sekitar 7,9 meter. Akan ada juga galeri layanan dan keselamatan di tengah dengan diameter sekitar 6 meter. Ini akan dihubungkan oleh lorong penghubung setiap sekitar 340 meter. Tapi seperti yang sudah kami sebutkan sebelumnya, hambatan terberatnya mungkin bukan pada rekayasanya, tapi politik. Spanyol dan Maroko semakin dekat dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi hubungan mereka memiliki keretakan yang mendalam, kedaulatan yang dipersengketakan atas Ceuta dan Melilla, gesekan yang terus-menerus terkait migrasi, dan bayang-bayang panjang dari persoalan Sahara Barat. Terowongan di sini tidak hanya akan membawa kereta, tetapi juga akan menjadi perlintasan perbatasan aktif antara Eropa dan Afrika. Dengan kata lain, sebuah pos pemeriksaan fisik di mana bea cukai, keamanan, dan kebijakan imigrasi harus bekerja secara selaras setiap hari di antara 2 pemerintahan yang secara historis kesulitan untuk saling percaya. Sebagian karena berbagai rintangan ini, satu hal yang pasti kita ketahui adalah bahwa terowongan itu tidak akan selesai tepat waktu untuk Piala Dunia 2030 di Portugal, Maroko, dan Spanyol, seperti yang awalnya diharapkan. Sebenarnya, dengan asumsi terowongan eksplorasi tahun 2027 berjalan lancar, tanggal mulai konstruksi diperkirakan akan dimulai pada tahun 2030. Dan ini berarti kita kemungkinan besar tidak akan melihatnya benar-benar dibuka sampai tahun 2040. Pada saat itu, impian untuk menghubungkan Eropa dan Afrika akan berusia 170 tahun. Tapi tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, ketika hari itu tiba, itu akan menjadi jauh lebih dari sekedar sebuah terowongan. Itu akan menjadi salah satu karya arsitektur yang paling kuat secara simbolis di dunia. Laut Mediterania tidak akan berhenti menjadi sebuah perbatasan, tetapi juga akan menjadi sesuatu yang lain. Sebuah jembatan, dan simbol paling nyata dari masa depan Euro-Afrika yang lebih terhubung.